Kisah Emi Kiyosaki yang mencerahkan. Emi Kiyosaki adalah seorang aktivis yang sering menemani para pasien yang tengah menunggu ajalnya. Dari kegiatannya tersebut, Emi Kiyosaki menemukan fakta bahwa penyesalan terbesar yang dialami oleh manusia bukanlah penyesalan atas apa yang telah ia lakukan, tetapi penyesalan atas apa yang tidak dilakukan. Penjelasan dari hal tersebut adalah sebagai berikut. Ketika diberi amanah bekerja di perusahaan, banyak yang tidak memberikan kontribusi terbaik. Bekerjanya seadanya. Yang penting gajian setiap bulan. Ada cerita yang mengatakan sebagai berikut. Saat aku diberi pekerjaan menantang oleh perusahaanku, aku malah menghindar. Andai kesempatan itu dulu aku ambil, maka kehidupanku tidak akan seperti ini jadinya. Ketika kesempatan itu datang, aku takut untuk mengambilnya. Aku terlalu kerdil. Demikianlah cerita itu. Ya, memang banyak orang yang kemudian menyadari bahwa kesempatan yang sama jarang atau tidak datang dua kali. Tapi sayang, kesadaran tersebut muncul justru saat mereka sudah tua. Cerita yang lain adalah sebagai berikut. Ketika orang-orang yang mencintaiku, pasangan hidupku, anak-anakku meminta perhatianku, aku begitu sibuk dengan diriku dan keberhasilanku sendiri, hingga akhirnya aku menyadari aku telah kehilangan cinta mereka. Hidupku terasa kering, bahkan aku tak lagi bisa menemukan makna kehadiran diriku di dunia ini. Cerita yang lain lagi, ada yang menyesal tentang hubungannya dengan orang tua, keluarga, dan teman-teman sebagai berikut. Saat aku diberi kesempatan merawat orang tuaku, aku malah menyia-nyiakannya. Aku justru lebih banyak mengeluh. Perhatianku tidak sampai 50% kepada mereka. Bahkan kata-kataku sering menyakiti mereka. Saat orang tuaku meninggal, aku baru menyadari bahwa aku telah menjadi anak yang tidak tahu diri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, semoga Anda dan saya tidak termasuk orang yang menyesal saat ajal menjemput. Mengapa? Karena satu, kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada di depan mata untuk mengasihi dan mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Dua, kita tidak pernah menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan. Dan ketahuilah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, bahwa banyak berbuat kebajikan itu baik semasa kita masih bekerja di perusahaan, contohnya dengan memberikan kontribusi terbaik, bekerja dengan semangat kerja yang baik untuk maju, maupun bekerja yang bermanfaat buat sesama, di mana contohnya di sini adalah merawat orang tua itu. Jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas, itu sama saja artinya dengan kita menanam benih-benih kebajikan di ladang yang tanahnya sangat subur. Suatu ketika nanti, jika situasi dan kondisinya telah tiba, baik di hidup ini ataupun nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pasti memetik buah kebajikan yang telah kita tanam tersebut dengan baik. Karena kebun kebajikan kita adalah kebun yang tanahnya subur, maka buah yang akan kita petik di kemudian hari pastilah buah yang sangat bagus, buah yang lebat dan rasanya enak, segar dan manis. Buah kebajikan yang terpetik saat kita masih hidup itu bisa berupa kesuksesan, tercapainya cita-cita, atau kemudahan dan kelancaran usaha, dan sebagainya dan sebagainya. Jika buah kebajikan tersebut belum sempat terpetik saat kita masih hidup, maka kehidupan berikutnya setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk surga, yaitu hidup di surga, atau terlahir kembali di surga, terlahir kembali di alam bahagia, yaitu terlahir di alam dewa, dan bahkan mungkin bisa terlahir di alam Brahma, tergantung dari seberapa banyak dan seberapa besar kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan selama ini. Hal tersebut bisa terjadi
karena hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, atau hukum karma yang merupakan hukum universal alam semesta yang maha kuasa itu nyata. Hukum-hukum tersebut nyata adanya dan bekerja secara otomatis. Jadi dengan demikian, dengan kata lain, kreator dari nasib atau takdir kita itu adalah kita sendiri, yang mana kita mampu dan piawai menyikapi dengan baik dan benar berlakunya hukum-hukum tersebut tadi. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang lain di channel ini. Harapan saya yang tulus kepada Anda semua adalah semoga Anda selalu sehat dan bahagia senantiasa. Wassalam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ